Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan bab 2, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum melanjutkan, jika subscribe kalian masih merah, silakan diklik untuk melanjutkan materi ini. Sub B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Griese, alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar adalah sebagai berikut. 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, atau disebut juga konvensi. Ini konvensi ya. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, marilah pahami apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal atau pasal 2 aturan tambahan. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh yang dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Lebih jelasnya tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergambar sebagai berikut. A. Pembukaan. Pembukaan terdiri dari atas 4 alinea. B. Pasal-pasal. Sebelum diubah 16 pasal, setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari atas 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan
berubah menjadi 2 pasal atau aturan tambahan. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Singkat dan supel. Menurut aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Undang-undang juga bersifat rigid, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum di Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai alat kontrol. Apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. C. Berfungsi sebagai penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Demikian materi pada kali ini. Semoga kalian sukses, selalu belajar, rajin, taat pada orang tua. Semoga kalian sukses. Jangan lupa pelajari buku paket dan buku-buku yang direferensikan oleh guru-guru kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.